Anda masih menyaksikan Rosi dan saya masih bersama dengan Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Danang Widoyoko. Mas Danang, yang jadi pertanyaan kalau dari sisi politiknya, Noel ini adalah circle relawan dekatnya Pak Jokowi juga Pak Prabowo, tapi tidak terlepas juga dari jerat korupsi. Apa yang bisa dibaca? Ya, ini agak sulit ya tentu para pengamat politik yang lebih bisa menjawab dan pasti akan sulit untuk dikonfirmasi apakah benar bahwa pengaruh Jokowi misalnya berkurang ataukah orang-orang Jokowi mungkin dilepas ya, itu akan jadi ini. Tetapi intinya bahwa sebetulnya ini persoalan pentingnya adalah bahwa jabatan itu bukan untuk memperkaya diri sendiri. Ini yang seringkali rekan-rekan yang memegang kekuasaan itu saya nggak tahu kok mungkin lupa atau silap atau katakanlah mungkin bahasa umumnya tergoda dengan kekuasaan gitu ya, sehingga ketika berada di sana lalu seakan-akan gitu ya lupa atau tutup mata terhadap bahwa ini sebetulnya tidak boleh gitu ya. Ini yang pertama. Kedua, yang kemudian kasus ini yang sangat menarik ini kan jadi unsur personalnya itu sangat terlihat betul gitu ya, memperkaya diri sendirinya gitu ya, karena saya tidak melihat misalnya apakah dia korupsi karena tidak ada kegiatan yang sangat besar bagi misalnya ormas tertentu atau apa gitu, yang tampak malah justru harta yang menunjukkan kemewahan gitu ya. Ini yang saya kira membuat bahwa sebetulnya ada dimensi personal dalam kasus korupsi, tidak semata-mata struktural kalau politisi. Atau merasa dekat dengan Pak Prabowo maupun Pak Jokowi, jadi kayaknya aman-aman aja nih, nggak akan. Barangkali lupa bahwa ya hukum tidak sepenuhnya bisa dibeli atau dibengkokkan gitu ya. Karena memang trennya kita harus akui ada kemunduran di banyak sektor gitu ya. Di hukum misalnya seperti kasus Tom Lembong kemarin ini kan juga sungguh mengerikan bagi saya gitu ya. Makanya tadi saya bilang bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menggunakan penegakan hukum ya, karena itu bisa disalahgunakan seperti dalam kasus Tom Lembong itu tadi. Dan dalam kasus ini barangkali dia lupa ya bahwa mungkin hukum juga bisa untuk menghukum orang lain atau juga melindungi dirinya gitu ya. Sehingga kalau mungkin dia merasa kenal dengan pemegang kekuasaan barangkali merasa mungkin dekat kebal gitu ya. Tetapi kan hukum juga sangat dinamis ya, ada masa tertentu di mana penegak hukum tidak mungkin sulit untuk objektif, tapi saat yang lain ya ketika tidak ada hambatan penegak hukum bisa bekerja dengan cukup baik. Dan mudah-mudahan kalau diumumkan ini kan karena kita semua masih menunggu pernyataan resmi dari KPK ya, mudah-mudahan ini saya sih sangat berharap ya ini kebangkitan baik KPK gitu ya, karena perlahan-lahan KPK ini saya berharap KPK mulai mendapatkan kepercayaan publik. Berapa survei Kompas kan sebetulnya KPK sempat turun tapi perlahan mulai meningkat gitu. Dan mudah-mudahan menjadi titik awal penting bagi KPK untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik dan juga mengembalikan esensi korupsi. Karena selama ini publik suka silap melihat bahwa korupsi itu uang negara dicuri sehingga kemudian barang buktinya itu dalam bentuk uang cash yang dijejer yang sebetulnya sangat itu kan penegak hukum pinjam uang dari bank, pinjam ya. Setelah difoto-foto dikembalikan lagi gitu ya. Hari ini kita saksikan ini bentuk korupsi lain di mana jabatan digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan KPK menurut saya sangat mudah-mudahan bisa diteruskan karena KPK dalam konteks ini sebetulnya besarnya kasus ini kan ini levelnya wakil menteri gitu. Artinya perlahan-lahan KPK yang sekarang ini mulai meningkat bobotnya gitu. Dan bisakah dikatakan KPK terlepas dari belenggu politik? Kalau dari pernyataannya Prof Mahfud mantan Menko Polhukam di akun X bahwa dalam beberapa bulan terakhir KPK sudah mulai bisa terlepas dari belenggu politik tertentu dan menunjukkan taringnya. Kita apresiasi. Apakah iya bisa dikatakan ini jadi salah satu indikator? Tidak mungkin sepenuhnya KPK independen ya. Bahkan KPK yang dulu pun sebelum revisi Undang-Undang KPK, ketika KPK itu lembaga independen ya, itu pun juga dia mesti melihat politik, mempertimbangkan politik. Ada studi yang menunjukkan bahwa KPK ketika menikmati memiliki independensinya pada waktu itu sebagai lembaga independen ya, berapa kasus penegakan hukumnya pun ada siklus politiknya, mengikuti siklus politik. Nah hari ini KPK sebetulnya adalah bagian dari
eksekutif itu ya, rumpun dari eksekutif. Ini artinya KPK berada di bawah presiden, kepala negara. Apalagi gitu di bawah cabang eksekutif, ya, tidak mungkin terlepas. Kalau sepenuhnya dia independen dan otonom, sepertinya enggak. Tetapi ini juga tidak menafikan bahwa KPK juga bisa memiliki ruang di mana mereka bisa menggunakan ruang itu untuk menegakkan hukum. Karena tidak sepenuhnya presiden berkepentingan misalnya dengan kasus ini gitu ya. Mungkin presiden juga tidak sepenuhnya memberikan perhatian kasus ini, barangkali ini bukan prioritas presiden sehingga kemudian tidak ada hambatan, tidak ada intervensi itu ya. Sehingga kemudian prosesnya relatif lancar gitu. Ini yang saya kira perlu kita cermati lagi. Artinya sebetulnya itu tidak deterministik bahwa KPK ini berada di bawah kekuasaan eksekutif lalu tidak bisa bergerak, tapi saat yang sama juga KPK juga tidak bisa sepenuhnya independen seperti itu. Jadi masih ada kekhawatiran KPK jadi alat kekuasaan juga? Mas, selalu ada kekhawatiran bahwa KPK akan menjadi alat kekuasaan. Oleh karena itu kemudian publiknya yang harus melakukan pengawasan juga. KPK harus diawasi, dia monitor terus-menerus. Kalau nggak kerja kita kritik, kalau kerjanya mungkin kebablasan juga perlu dikritik juga gitu. Saya kira itu yang membuat KPK mendapatkan kepercayaan publik. Bukan karena misalnya dia bisa menjajar uang atau barang bukti yang besar, tetapi bagaimana dia bisa membongkar kasus korupsi yang merugikan publik secara luas dan mengembalikan kepercayaan terhadap pemerintah kan. Karena kalau kasus K3 ini kan sebetulnya kita melihat lunturnya kepercayaan terhadap proses K3 ini sendiri. Dampak terbesarnya ini kan kepada buruh atau kemudian kita semuanya karena tempat kita bekerja atau bangunan tempat kita bekerja itu sertifikatnya bisa dibeli, katakanlah seperti itu ya. Dengan kasus ini ternyata bisa dibeli, bisa ada kong kali kong. Kita semua tidak aman kan. Dampaknya kan kepada kita semua. Nah sini sekarang menurut saya ini dimana posisi penting KPK ya, mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses sertifikasi yang menjamin keamanan kita ini. Nah tapi kalau tadi Presiden lewat Mensesnek bilang bahwa Presiden mendukung pemberantasan kasus ini atau penuntasan kasus ini, kalau sudah ada ACC dari Presiden, kasus ini bisa mulus-mulus aja. Mestinya kasus ini harus jalan terus ya. Bahkan kalaupun Presiden tidak setuju pun juga mestinya harus jalan terus karena proses hukum kan bisa berjalan secara independen. KPK bisa menuntut dan begitu sampai di peradilan kan prosesnya sepenuhnya berada di wilayah peradilan yang tidak bisa diintervensi pemerintah. Saat ini tidak bisa dilepaskan juga dengan cabang eksekutif juga kan? Oh ya, tetapi kan seperti kasus Tom Lembong kemarin kan menggunakan mekanisme tidak menghentikan proses peradilannya tapi abolisi dan amnesti, kira-kira seperti itu ini ya. Jadi ditunggu sampai proses hukumnya sampai vonis selesai, bukan di tengah peradilan. Jadi ketika kasusnya sudah berjalan, Presiden tidak bisa menghentikan kasus itu. Gitu. Ini yang saya kira ini. Makanya dulu sering ada ketegangan gitu ya. Jadi pemberantasan korupsi atau KPK itu sebetulnya seperti paradoks. Semakin berhasil KPK membongkar kasus korupsi, itu artinya KPK akan semakin menjadi target sasaran kemarahan politik atau intervensi politik. Karena banyak yang dirugikan. Karena akan menyinggung kasus-kasus korupsi politik yang terkait dengan kekuasaan gitu. Nah, dengan kasus ini apakah bisa dikatakan jadi, kalau mengutip kata anggota Komisi 3 DPR fraksi PKS Nasir Jamil, bahwa ini adalah ibaratnya memasukkan bola ke gawang sendiri ke pemerintahannya Pak Presiden Prabowo karena sedang gencar menyuarakan pemberantasan korupsi, tapi di sisi lain ada kasus ini. Ya, atau justru ya tadi untuk pembuktian saya tidak bisa jadi gol bunuh diri juga. Kasus ini bukan jadi prioritas utama Presiden karena K3 tentu bukan program prioritas Presiden. Ya, yang kedua mungkin juga Presiden juga tidak merasa dekat atau merasa berkepentingan dengan menterinya atau bisa jadi alasan untuk reshuffle gitu ya. Dan yang ketiga itu bisa jadi legitimasi bahwa Presiden serius memberantas korupsi gitu. Karena ini kan yang kemudian lagi dari beberapa narasi itu kan Presiden menyampaikan bahwa banyak aset negara yang katakanlah hilang karena praktek korupsi gitu, yang selalu dikejar gitu ya. Ada semangat untuk mengembalikan aset-aset negara atau harta milik negara, tetapi seringkali itu justru agak mengkhawatirkan ya, karena kemudian arahnya
bukan sekedar memberantas korupsi tapi katakanlah nasionalisasi gitu ya. Berapa aset yang dimiliki swasta lalu ditarik kembali karena ada proses korupsi. Jadi yang ditangkap oleh publik dan mungkin juga investor ini kan ada semangat besar untuk nasionalisasi, bukan memberantas korupsi. Karena kalau memberantas korupsi itu kan memastikan tata kelolanya dengan baik, bukan tapi sekedar. ini indikatornya belum bisa ditentukan bahwa ini adalah memberantas korupsi karena bukan tata kelolanya yang disasar tapi masih ke penegakan hukumnya saja ranahnya. Ya, masih ke situ. Kita belum melihat upaya serius untuk memperhatikan tata kelola. Apalagi aspek-aspek lain tadi Friska nyebut soal konflik kepentingan itu juga tidak menjadi perhatian, atau kemudian bagaimana dengan program-program strategis presiden selama ini, bagaimana pengawasannya, bagaimana monitoring oleh masyarakat, apakah publik bisa melakukan pengawasan dan memberikan masukan. Ini yang seringkali kita tidak melihat cukup proses partisipasi di situ. Jadi ada tata kelola yang menurut saya menjadi perhatian besar yang belum diselesaikan. Jadi tidak bisa jadi satu-satunya indikator bahwa kalau kasus ini selesai berarti tidak ada tebang pilih dalam korupsi, tidak serta-merta. Kita masih tunggu karena prosesnya juga masih panjang, masih berjalan, dan masih kita nunggu juga ini statusnya. Melihat ini pun juga belum ada pengumuman dari KPK, saya nggak tahu belum ada pengumuman dari KPK sampai saat ini statusnya seperti apa, siapa saja yang menjadi tersangka, dan bahkan saya juga belum tahu persis apakah benar. Bisa jadi Wamen ini jadi tersangka, bisa jadi karena kita belum mendengar pernyataan resmi. Jadi kita masih tunggu karena belum lagi penegak hukum yang lain kan, karena selain KPK kan ada kepolisian, ada kejaksaan yang juga melakukan penegakan hukum di kasus korupsi, jadi mesti melihatnya agak lebih komprehensif. Nah, mari kita lihat tadi menarik saat Mas Danang bilang masih ada penegak hukum lain, salah satunya kejaksaan. Ini kan kayaknya baru ya kalau kita lihat OTT langsung dipamerkan barang buktinya, bahkan belum ada pengumuman tersangka, mobil-mobil mewah, motor-motor mewah. Ini teringat pola yang sama juga dilakukan Kejaksaan Agung. Apakah ingin ada show of force yang sama kalau Mas Danang lihat? Tapi nanti usai jeda di Rosi, kami segera kembali.